kabar? Waalaikumsalam Bu Ike, alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah juga baik. Nah, di sini saya mohon izin Bu Sofi, nanti dalam pelaksanaan coaching nanti dengan Bu Mila, saya mohon izin untuk mengamati sebagai observer dalam kegiatan tersebut. Sebelum nanti Bu Sofi melakukan coaching, mari kita diskusikan rubrik penilaian dan percakapan nanti ya. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, di sini coach menyampaikan pembuka, coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian identifikasi. Nah, di sini pertanyaan bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi. Kemudian coach memberikan respon dengan menjawab. Kemudian potensi yang alternatif solusi terbaik. Kemudian coach aktif memberikan tanggapan dan berbagi. Kemudian yang ketiga yaitu rencana aksi. Nah, di sini coach memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coaching. Coach membuat coaching mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Kemudian tanggung jawab. Di sini coach bertanya untuk mengarahkan coaching mengambil komitmen. Coaching secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis kehidupan. Nanti dalam praktek coaching, kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan Bu Sofi? Jadi dalam proses coaching nanti itu ada 4 kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga mendengarkan dengan rasa. Dan yang keempat adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Jadi ada 4 kompetensi ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, dari kompetensi coaching tersebut, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kompetensi mendengarkan dengan rasa. Mendengarkan dengan rasa. Nah, indikator ketercapaian apa nih dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Ada 4 indikator dalam mendengarkan dengan rasa ya. Yang pertama yaitu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh coaching. Yang kedua memberikan apresiasi dengan cara merespon. Yang ketiga itu dengan cara merangkum. Dan yang keempat itu mengajukan pertanyaan berdasarkan yang saya dengar seperti itu. Baik Bu Sofi, semoga pelaksanaan coaching nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Amin Ibu. Ya, mohon izin nanti setelah coaching selesai saya akan melaksanakan wawancara dengan Bu Sofi kembali. Ya, Siap Bu. siap. Terima kasih Bu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau. Selamat siang Bu Mila. Selamat siang Bu Sofi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Tapi kok jawabnya lesu banget Bu? Kenapa nih? Saya lagi ada masalah Bu Sofi. Oh jadi Ibu ingin ngobrol ya? Oke. Sofi. Kira-kira apa nih yang mau diobrolin sama saya Bu? Saya itu sebenarnya punya masalah Bu Sofi. Kebetulan di kelas saya itu dominan anak putra. Nah, anak putra tersebut memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia kemampuan menyimak mereka sangat rendah Bu Sofi. Oh jadi Ibu ada permasalahan ya di dalam kelas, yaitu bahwa murid Ibu sebagian besar gaya belajarnya kinestetik. Jadi dalam keterampilan menyimaknya itu masih rendah gitu ya Bu? Betul Bu Sofi. Oke, jadi harapan Ibu apa nih? Kita ini kan mau ngobrol nih. Nah, tujuan akhir dari obrolan kita apa? Yang ingin Ibu inginkan? Yang saya inginkan adalah kemampuan anak-anak di kelas saya, khususnya kemampuan menyimak itu sudah mencapai nilai 8 lah insya Allah. Jadi sudah bisa dari 10 pertanyaan sudah bisa menjawab 8 pertanyaan dengan baik. Oke. Apa nih yang telah Ibu terapkan metode atau model dalam pembelajaran sehingga keterampilan menyimak anak-anak itu meningkat? Yang sudah saya terapkan
mendongeng Bu Sofi. Jadi saya sudah mendongeng kepada anak-anak Bu Sofi. Oke, jadi kalau misalkan nih kondisi anak kita nilai ya Bu, dari skala 1 sampai 10 nih. Kalau skala 1 itu kurang, skala 5 itu sedang, dan skala 10 itu tinggi. Kondisi murid Ibu itu kira-kira berada di skala yang mana, di level yang mana? Kira-kira kondisi murid saya itu ada di poin 4 Bu Sofi. Oke, poin 4 ya Bu ya? Iya. Oke, di poin keempat itu dalam kondisi yang bagaimana ya Bu? Maksudnya siswanya keterampilan menyimaknya itu seperti apa gitu? Jadi misal ya Bu Sofi, saya berikan 10 pertanyaan. Nah pasti anak-anak itu hanya bisa menjawab 4, paling banyak 5. Jadi saya merasa metode yang saya kembangkan tersebut mendongeng belum maksimal Bu Sofi. Oke, jadi tadi dari posisi keempat ya Bu, pasti Ibu punya target nih. Kira-kira Ibu akan mentargetkan menaikkan level murid Ibu agar bisa menyimak dengan baik itu ke level berapa Bu? Target saya sih nggak terlalu muluk-muluk ya Bu Sofi, 8 saja saya sudah puas. Jadi misalkan dari 10 pertanyaan mereka sudah bisa menjawab 8 pertanyaan. Oke sih itu Bu, bisa punya target sampai 8 gitu ya. Oke, kira-kira Ibu punya rencana apa nih agar anak-anak itu keterampilan dalam menyimaknya itu bisa mencapai target 8 tadi? Yang akan saya coba kembangkan adalah menggunakan media audio visual. Oke, ada yang ingin ditambahkan lagi? Kira-kira apa ya? Menggunakan gambar berseri seperti yang di Sofi untuk saya gunakan dalam pembelajaran menyimak tersebut. Jadi Ibu ingin meningkatkan keterampilan membaca siswa melalui pengembangan media belajar gitu ya Bu ya. Yang pertama dengan media pembelajaran audio visualnya dan juga media gambar berseri seperti itu. Kira-kira ada teman rekan sejawat itu Bu yang bisa membantu Ibu? Ada Bu Sofi. Jadi saya akan minta bantuan rekan sejawat saya dalam menyiapkan perlengkapan ketika saya menampilkan media audio visual itu, dan kemudian saya akan meminta bantuan rekan sejawat saya untuk mengajari saya bagaimana membuat gambar berseri dengan aplikasi Canva. Oke, bagus itu Bu. Oke, kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana yang telah Ibu paparkan tadi itu kapan? Ya mudah-mudahan besok saya sudah bisa laksanakan besok. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Oke, kira-kira saya mau nanyakan lagi nih Bu, ada tidak teman itu yang bisa menjaga komitmen Ibu agar rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik? Gitu? Ada Bu, alhamdulillah ada teman saya yang paham IT dan paham aplikasi-aplikasi mengenai gambar. Oke, berarti dari pembicaraan kita tadi ya Bu ya, kira-kira Bu Mila tujuan dari obrolan kita pada siang hari ini menurut Bu Mila bagaimana? Tercapai Alhamdulillah saya sudah tercerahkan ya. Tadi saya awalnya bingung bagaimana ini caranya, mendongeng sudah, membaca lantang juga sudah kan. Akhirnya saya temukan solusinya selain mendongeng, yaitu dengan menggunakan media audio visual dan juga saya menggunakan gambar berseri. Oke, alhamdulillah Bu ya, sudah tercerahkan gitu ya. Oke, terima kasih. semoga ya Bu ya rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar. Kita bisa besok kita ketemu lagi ya Bu ya, untuk membicarakan rencana Ibu itu sudah sejauh mana gitu prosesnya gitu ya Bu ya. Ya betul, dan saya juga mau bekerja samanya buat Bu Sofi supaya kita bisa saling tukar pikiran lagi. Oke. Terima kasih Bu Sofi. Iya, sama-sama Bu Mila. Oke, kita akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Bu Ike. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Sofi. Alhamdulillah ya tadi Bu Sofi pelaksanaan coaching berjalan lancar ya Bu. Alhamdulillah. Maaf nih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Sofi. Boleh Bu, boleh. Apa sih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang tadi saya udah lakukan ya Bu ya. Yang pertama yaitu saya mendengarkan informasi yang disampaikan oleh coaching. Terus yang kedua, saya itu memberikan apresiasi kepada coaching dengan cara merespon. Yang ketiga, saya merangkum apa yang disampaikan oleh coaching tadi. Dan yang terakhir, saya itu mengajukan pertanyaan berdasarkan apa yang saya dengar. Seperti itu Bu. Baik. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan terhadap proses coaching yang dilakukan Bu Sofi dengan Bu Mila tadi, izinkan saya menyampaikan catatan hasil observasi saya. Nah, di sini yang tadi Bu Sofi sudah lakukan sudah baik. Yang pertama tadi mendengarkan informasi yang disampaikan coaching dengan menulis kata kunci. Kemudian saya lihat juga memberikan apresiasi dengan merespon. Kemudian saya lihat juga tadi Bu Sofi itu merangkum untuk memastikan pemahamannya sama. Kemudian Bu Sofi juga tadi saya lihat mengajukan pertanyaan berdasarkan yang ditunjukkan. Nah, dari kompetensi apa lagi nih? Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Sofi kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Jadi semoga untuk proses coaching ke depan bisa dilakukan, bisa ditingkatkan lagi. Amin. Ya, itu saja Bu Sofi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.